Selamat datang kembali di channelnya para observer. Untuk episode kali ini, kita akan membahas salah satu software JS yaitu ArcGIS Desktop. Di mana di dalam ArcGIS Desktop sendiri terdapat beberapa bundle paket software sekaligus. Di antaranya, ada ArcMap yang digunakan untuk melakukan analisis spasial secara 2 dimensi. Kemudian ada ArcSkin yang digunakan untuk membuat animasi dan visual 3 dimensi. Ada ArcGlobe yang digunakan untuk menganalisis berdasarkan bentuk bumi aslinya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan berfokus terlebih dahulu pada ArcMap. So, let's observe for today. Berikut adalah tampilan awal ketika kita membuka ArcMap, di mana kita akan disuguhkan sebuah kotak dialog baru yaitu Getting Started yang terdiri dari Existing Map yang digunakan untuk membuka peta yang pernah kita buat maupun kita buka sebelumnya, dan ada New Maps yang digunakan untuk membuat layout peta baru berdasarkan ukuran kertas. Oke, untuk sesi kali ini kita close saja karena kita akan berfokus pada user interface-nya terlebih dahulu. Nah, bagian paling atas kita bisa amati terdapat beberapa menu bar, diantaranya file yang digunakan untuk manajemen file, kemudian ada edit yang digunakan untuk mengatur pentahapan kita, ada view yang digunakan untuk mengatur tampilan kita, ada bookmarks yang digunakan untuk menandai lokasi ketika kita ingin mengaksesnya nanti, kemudian ada insert yang digunakan untuk memberikan beberapa fitur-fitur tambahan ketika proses layouting nantinya. Kemudian ada selection yang digunakan untuk melakukan seleksi spasial, kemudian ada geoprocessing yang digunakan untuk melakukan analisis spasial. Nah, di dalam menu geoprocessing ini berisi fitur-fitur yang sangat penting bagi software GIS. Kemudian ada customize yang digunakan untuk melakukan kustomisasi seperti menambahkan extension, menambahkan toolbar, dan lain sebagainya. Kemudian ada Windows yang digunakan untuk menambahkan fitur-fitur seperti katalog nanti untuk manajemen file seperti itu. Kemudian ada help yang digunakan untuk membantu kita ketika menemui masalah dalam pengoperasian software ArcMap itu sendiri. Bila kita amati ke bawahnya, kita akan disuguhkan beberapa toolbar, diantaranya standar toolbar yang berisi New, Open, Save, Cut, Undo, Redo, dan lain sebagainya. Kemudian ada toolbar di mana berisi Zoom, Zoom In, Zoom Out, Pen, kemudian Zoom to Extend, Identify, Select, dan lain sebagainya. Kemudian ada Layout Tools, di mana fungsi ini akan membantu kita ketika proses layouting nantinya. Oke, di sisi kiri terdapat table of content, di mana table of content ini merupakan tempat ketika kita mengatur layer-layer save file kita nantinya. Ya, di dalam software GIS kita memasukkan data spasial, dan di mana data spasial tersebut nanti akan di list di dalam table of content ini. Kita beralih ke tengahnya, di mana terdapat kotak paling besar yaitu map canvas, di mana tempat ini nantinya akan menampilkan peta kita, visual-visual kita yang ada di ArcMap itu sendiri. Nah, apabila kita amati ketika kita menggerakkan kursor kemana-mana, kita akan melihat di bagian pojok kanan bawah terdapat objek yang selalu berubah, yaitu koordinat sistem, di mana menunjukkan lokasi dari kursor kita berada di map canvas itu berada di koordinat mana, seperti itu. Nah, selain tampilan dasar ini, kita juga bisa melakukan kustomisasi tampilan sesuai dengan kebutuhan kita, yang tentunya untuk memudahkan ketika melakukan analisis nantinya. Misalkan saya ingin menambahkan beberapa toolbar penunjang yang biasa saya gunakan. Contoh katakanlah saya ingin menambahkan toolbar untuk editing. Saya bisa menggerakkan kursor saya ke atas, kemudian saya klik kanan, kemudian saya pilih beberapa opsi seperti editor, kemudian saya klik kanan lagi, saya pilih advanced editing, saya klik kanan lagi, saya pilih misalkan snapping tools. Nah, ini bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, masih banyak toolbar yang ada di sini yang akan kita bahas di beberapa sesi-sesi berikutnya. Oke, selanjutnya misalkan untuk memudahkan kita ketika memanajemen data, kita bisa menggunakan fitur yaitu ArcCatalog. Kita bisa menemukan fitur tersebut di bawah menu bar Customize yang gambar kotak kuning. Kemudian kita juga bisa menemukan di Windows, kemudian kita pilih katalog. Maka akan muncul kotak dialog sebelah kanan yang berupa database katalog, di mana database ini nanti akan berisi folder-folder di dalam komputer kita, maupun beberapa folder yang bisa dikoneksikan dengan server GIS. Untuk menambahkan data di dalam ArcMap terdapat beberapa opsi.
Di antaranya kita bisa menggunakan katalog. Kita arahkan ke folder connection, kemudian kita klik kanan, kita pilih connect to folder, di mana kita akan disuguhkan folder yang ada di komputer kita. Kita pilih folder untuk sesi kali ini di dalam tutorial bahan JS. Oke. Maka akan muncul folder baru yang telah kita ketautkan ke dalam katalog. Kita coba cari datanya di dalam misalkan Getting Started, kemudian Navigate JS, kemudian di dalam GDB kita pilih yang Continents. Caranya kita tinggal drag and drop ke Table of Contents. Maka kita akan mendapatkan peta yang ada di dalam file komputer kita. Cara lain kita bisa menggunakan add data di dalam standar toolbar, di bawahnya menu insert, sebelumnya menu koordinat, yaitu di add data. Maka akan muncul kotak dialog untuk menambahkan data di dalam folder komputer kita. Apabila di dalam ArcMap teman-teman belum terdapat folder yang dibutuhkan, bisa menggunakan fitur Connect to Folder, di mana kita bisa mencari folder-folder yang ingin kita tautkan seperti tahap di dalam katalog tadi. Oke, ini saya cancel saja. Di sini bisa dipilih untuk sesi kali ini bahan JS, kemudian Getting Started, kemudian Navigate, dan saya pilih yang World Countries. Add. Nah, maka akan muncul peta yang telah kita tambahkan di dalam ArcMap. Kita bisa membuka MXD di dalam folder Navigate.js, yaitu populationchange.msd. Kita klik 2 kali, ini saya no saja. Maka akan muncul tampilan terkait dengan MXD di dalam population change. Namun, di sini masih belum ada peta sama sekali. Nah, caranya menampilkan peta, kita bisa menggunakan fitur checklist yang ada di Table of Content. Masing-masing layar memiliki kotak di depannya. Kita bisa pilih salah satu, misalkan base map, kita centang di depan, maka akan muncul layar base map yang ada di folder MXD tadi. Kemudian kita bisa memilih boundaries, maka akan muncul batas-batas benua. Kita juga bisa memilih yang projected population. Namun setelah kita centang, belum muncul peta sama sekali. Kondisi ini dikarenakan untuk file ini dilakukan setting untuk visible-nya. Maka kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih zoom to make visible. Maka akan muncul peta yang ada di seluruh dunia terkait dengan proyeksi populasi penduduk. Nah, selain menampilkan, kita juga bisa mengatur urutan masing-masing layer. Katakanlah di sini karena base map yang menutupi area projected, maka kita turunkan base map ke layer paling bawah. Kita juga bisa memilih boundaries, kemudian kita turunkan ke layer paling bawah. Kita juga bisa mematikan agar tampilannya lebih jelas, dan seterusnya. Katakanlah kita ingin membuat folderisasi di dalam Table of Content, kita bisa men-select beberapa layer sekaligus dengan cara CTRL, kemudian kita klik kanan, kita pilih group. Kemudian kita tinggal menuliskan layer baru, misalkan population and boundaries. Seperti itu. Oke, katakanlah dalam kasus ini saya ingin mengetahui berapa tingkat proyeksi populasi yang ada di negara Singapura. Namun karena negara Singapura memiliki wilayah administrasi yang relatif kecil, maka saya perlu melihat secara detail yang ada di wilayah negara Singapura. Caranya kita bisa menggunakan fitur toolbars. Di bagian ini kita bisa menggunakan zoom in untuk memperbesar lokasi negara Singapura. Kita arahkan ke sini, maka kita bisa mengamati bahwa negara Singapura tergolong warna coklat, yaitu 1 hingga 28%. Selain itu, katakanlah saya ingin melakukan zoom in maupun zoom out secara terstruktur. Kita bisa menggunakan fix zoom in maupun fix zoom out. Sehingga perubahan-perubahan skala itu lebih konsisten. Kita juga bisa menggunakan scroll pada mouse. Kita bisa scroll down, scroll up, seperti itu. Atau enggak, kita juga bisa melakukan navigasi di sekitar negara Singapura menggunakan pen map, di mana kita bisa memilih lokasi-lokasi yang ada di sekitar Singapura seperti Thailand,
Laos, Vietnam, Cina, dan lain sebagainya. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Selamat mengobservasi dan sampai jumpa di episode berikutnya.